Oke, halo semuanya, apa kabar hari ini? Eh, saya sedang merekam dan sedang menunjukkan sebuah game yang sebenarnya gamenya ini kurang lebih terkenal ya, yaitu Arma 3. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk bermain Arma 3. Di sini ada beberapa kategori, yaitu ada di single player, multiplayer, tutorials, options, profile, extras, and exit. Maksud saya exit. Ini jelas pasti keluar ya. Oke, hari ini saya akan membahas beberapa fitur yang ada di Arma. Termasuk ini adalah gameplay, bukan gameplay sih. Ini adalah video pertama saya tentang pembahasan Arma. Dan semoga saya akan melanjutkan pembuatan video tentang Arma. Dan sebelumnya saya akan memberitahukan kepada kalian semua bahwa saya tidak terlalu perfeksionis. Maksudnya saya tidak terlalu paham dengan bagian-bagian yang lebih dalam seperti membuat skrip, melakukan penugasan di penulisan skrip, lalu ada juga yang membuat tools dengan tools yang diberikan secara cuma-cuma oleh sang developer, membuat fitur banyak ya kan, seperti kendaraan, lalu objek, environment, terrain atau skins dan lain sebagainya. Kalau itu saya mohon maaf, saya tidak terlalu paham, dan memang saya tidak fokus untuk membuat sebuah mods karena Arma itu modsnya banyak gitu. Saya tidak perlu cerita terlebih dahulu, tapi intinya Arma itu banyak sekali mods. Dan kenapa game Arma itu tidak terkenal di Indonesia? Mungkin alasan utamanya karena harganya terlampau tinggi, yang dimana harga kisaran 330, maksud saya kalau waktu diskon ya, kalau harga normalnya tuh bisa 399 atau mungkin 412.000. Mungkin Anda bisa cek juga di Steam. Biasanya ada tuh kalau lagi promo harganya turun. Tapi untuk saran saya, kalau kayak Bohemia Interaktif ya, atau Bohemia Studios yang memang fokus untuk membuat game Arma, itu memang jarang untuk membuat diskon yang kurang lebih menggait pelanggan, bukan menggairkan ya, menggait pelanggan. Jadi kalau misal dibandingkan dengan GTA 5 atau RDR2, ya jelas beda karena gamenya Rockstar itu game udah resmi jadi, makanya kenapa dia kurang lebih sudah bisa langsung dimainkan, sedangkan Arma itu tidak bisa gitu. Jadi sekali lagi, makanya kenapa Arma itu sulit ya, maksudnya jarang dimainkan oleh kalangan orang-orang yang suka bermain game, terutama pemain kasual ya, karena sulit. Itu aja, sulit di coding, sulit di pemrogramming, sulit di pembuatan mod. Kalau pembuatan mod sih tidak sulit ya, biasanya ada tuh kalau persistent save pakai sistemnya Alive mod ya kan, ada tuh di workshop. Tapi ya saya tidak memakainya lagi karena ternyata file PBO-nya atau file XML itu tidak unread gitu. Waktu saya buat dengan toolsnya Arma, saya benar-benar bingung sama sekali walaupun ada tutorialnya. Makanya kenapa saya skip. Jadi video kali ini tuh sebenarnya simple saja. Saya mau ngasih tahu ini di beberapa jenis ya, terutama pemain Arma itu. Kalau saya ada yang salah mohon maaf, jadi mungkin bisa koreksi di kolom komentar. Saya itu pemain kasual, dan biasanya ya pemain kasual tahu sendiri kan, biasa main
kayak bagaimana gitu. Tetapi saya lebih sering bermain single player daripada main multiplayer, karena walau sudah saya pasang atau install mods dan DLC ya yang sesuai, jarang saya dapat server yang ada di sini. Entah kenapa saya tidak tahu, jarang aja gitu. Coba kita cek server browser. Antara memang saya tidak bisa menemukannya atau kurang tahu ya. Jadi ini bisa Anda lihat semua di sini, bisa Anda lihat di server type-nya kan ada dua nih, ada officials dan juga ada community. Basic pasti standar ya. Nah, di sini itu saya tidak menemukan sama sekali ada server yang entah bagaimana ya. Ya karena memang saya Arma itu fokusnya membuat roleplay gitu. Jadi biasanya seperti Amerika melawan Rusia, Amerika melawan Cina dan lain sebagainya. Biasanya sih kalau permainan-permainan Arma itu difficulty atau kesulitannya biasanya sangat sulit atau hardcore karena menantang dan realistis. Hanya saja karena saya pemain kasual, sekali lagi, jadi saya pasti akan bermain dengan cheat gitu, walaupun cheatnya tidak terlalu curang. Seperti misalnya saya bisa spawn tentara, bisa spawn reinforcements atau bala bantuan di sekeliling saya. Itu kalau saya mainnya main di server multiplayer yang pakai sistemnya LAN ya, karena saya kan jarang main online, bahkan sama sekali tidak main online. Nah, itu tadi karena server browser suka tidak ketemu, jadi saya menghindari permainan tersebut. Nah, oke. Gimana ya, video kali ini tuh memang masih random ya, karena saya ini video pertama kali saya, sehingga saya juga belum tahu, atau mungkin pembahasan selanjutnya akan datang di campaigns. Barangkali ada yang menyukai campaigns, silakan ditulis di kolom komentar. Dan juga ada showcase nih ya, tidak terlalu banyak sih, hanya sistem-sistem cara kerjanya Arma gitu. Ini kalau yang vanilla ini nggak banyak ya, tidak terlalu banyak. Biasanya ada sistem cara bertempur ala Arma, dimana bisa bermain secara infanteri ya, jelas karena Arma itu basicnya infanteri atau basis utama mekanisme gameplaynya itu infanteri. Tetapi perlu diperhatikan bahwa gameplay Arma itu tidak seperti GTA 5, GTA 5 atau RDR 2. RDR 2, mohon maaf memang sering banyak dicampur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tetapi Arma itu bila Anda sekali tembak, Anda mati. Sudah cukup. Dan kadang musuhnya itu cukup sulit untuk ditaklukkan. Saya saja harus beberapa kali mati, sehingga saya dengan merasa kesal dan frustasi akhirnya saya pakailah cheat untuk nambah sedikit darah supaya tidak terlalu terluka, tidak terlalu langsung mudah mati. Itu hanya saja memang mod itu ya, karena itu mod itu memang mod. Walaupun Arma bisa pakai script commands yang disediakan sama Bohemia Interaktif itu ada, tetapi waktu saya coba dites tidak berhasil. Jadi mungkin memang karena Armanya saya itu terlalu banyak mod atau kurang vanilla kompatibel ya kan, compatibility vanillanya kurang baik, maka jarang bisa diaplikasikan ke dalam misi atau skenario gitu. Ini basically ini tidak terlalu banyak. Di sini juga banyak ya, karena ini juga saya
saya mau katakan saya semua udah beli DLC-nya sih. Jadi semua DLC aman. Anda tidak perlu takut lagi ada notifikasi sitrep, oprep, atau biasanya yang menggoda gitu. Kan kalau tipikal kayak video game GTA 5, GTA 5 yang sekarang kan udah cuma premium edition. Yang menggoda hanya di GTA Online ya. DLC-nya ya cuma satu, Criminal Enterprise Pack gitu kan. Tapi kalau Arma itu memang gimana ya? Kalau saya download mod, saya unduh sebuah mod yang sama persis dengan DLC terutama DLC yang opsional seperti SOG Prairie Fire, lalu Global Mobilization dan CSLA Iron Curtain tuh biasanya tidak terlalu menarik karena orang pasti lebih enak mengunduh mods yang lebih gratis, lebih ekspansif dan jelas lebih interaktif. Karena mods itu kan pasti selalu dikembangkan sama komunitas atau community dibandingkan dengan DLC yang options yang fokusnya hanya untuk menambah cita rasa di dalam permainannya Arma 3. Maka orang lebih memilih untuk mengunduh mods, terutama karena saya tidak mau membuang uang yang terlalu banyak ke developer yang dimana mereka terlalu lazy, terlalu santuy dan tidak bekerja ekstra untuk memperbaiki bugs, memperbaiki kecacatan yang ada di video gamenya. Tetapi karena saya itu Arma diehard, ya bisa dibilang bukan diehard banget sih, hanya saja ya karena saya nanggung, saya waktu itu udah beli DLC satu ya kan, wah ketagihan, dan karena iklannya banyak akhirnya DLC yang internal itu yang mengganggu sekali. Waktu itu pertama saya masih pakai sistem crack aplikasi pihak ketiga lah, bukan aplikasi sih, lebih ke file XML file atau PBO. Jadi dia bisa mereplikasi dan menutupi file yang dianggap belum terbeli menjadi sudah terbeli gitu. Dan di sini saya semua udah unduh semua. Ini saya memang fokus gameplay Arma yang memang campaigns dan skenarios gitu teman-teman. Ya saya emang tidak lagi ingin banyak bermain ya, saya hanya mau kasih lihat showcase campaigns dan scenarios ya, skenariosnya yang banyak nih, terutama dari DLC creators. Jadi sebenarnya kita pun bisa gitu, kita bisa berkontribusi di Bohemia Interaktif, bisa buat DLC, bisa buat ini, bisa buat itu, macam-macam gitu. Tetapi ya orang pasti lebih memilih untuk membayar sejumlah uang kepada seorang atau sekelompok komunitas yang dimana komunitas itu gratis. Jadi uangnya itu hanya sebagai charity atau sumbangan agar developer dari komunitasnya sendiri ya, pihak ketiga bukan Bohemia sendiri, agar leluasa untuk mengembangkan dan menaikkan taraf modsnya lebih impresif gitu. Dan salah satunya ya dengan Patreon, atau bisa pakai PayPal, bisa juga bayar pakai Mastercard kalau ada gitu. Tetapi ya karena saya terlalu kudet atau bagaimana gitu, jadi saya tidak memberikan charity kepada mereka, entah kenapa gitu. Memang mungkin ya karena mereka sudah cukup baik, modnya juga bagus-bagus, jadi ya saya hanya bisa bantu dengan kasih like atau ya di subscribe aja modnya gitu. Itu cukup membantu mereka kok. Artinya artinya mereka percaya bahwa ini bagus gitu.
karena biasanya ratingnya bagus tapi komentarnya jelek kan, jadi kasihan gitu. Ya ini kalau bisa dihitung sih pengeluaran saya bisa 600.000 lebih sih. Saya hanya mengira-ngira karena saya beli DLC-nya itu benar-benar loncat-loncat. Jadi pertama beli base game-nya dulu, game dasar, permainan dasar Arma 3. Sebelum beli semua DLC itu saya tes dulu, pokoknya apapun dites. Oh enak, langsung beli. Oh enak, kadang tidak beli langsung. Tapi karena kebetulan ada versi ultimate-nya, waktu itu saya mikir ultimate tuh buat apa gitu ya. Ultimate-nya ternyata berguna banget. Wah, akhirnya beberapa bulan kemudian baru saya beli, dan itu pun ya karena uangnya baru ada. Gitu. Jadi nyicil. Game Arma itu memang buat diehard-nya military simulator. Itu milsim tapi bukan airsoft. Itu karena airsoft izinnya sulit kalau bagi saya, karena emang saya bukan pemain airsoft ya. Kalau setahu saya memang nggak sulit, tapi jujur aja itu airsoft lebih enak daripada main game seperti Arma ya kalau untuk impresifnya. Tetapi karena keterbatasan ruang dan waktu dan juga keterbatasan biaya, sehingga saya lebih baik main Arma. Tapi kayaknya Arma tuh pemainnya buat orang kaya semua sih. Ya hitung-hitung bagus gitu, hitung-hitung berkontribusi. Jadi karena memang Arma 3 itu jarang ada konten kreator di Indonesia yang membuat, bukan berarti saya menyalahkan mereka ya, bukan, atau menyuruh mereka untuk buat video klip atau video panjang lebar seperti ini, tetapi saya hanya menekankan bahwa sebenarnya ya memang banyak gitu. Ini bagus-bagus itu. Oke. Kalau sekarang ada yang mau nanya sih silakan saja, tapi saya kembalikan kepada kalian semua yang menonton, apakah ini layak untuk dimainkan. Nah memang ini permainannya cukup berat ya. Coba kita cek sebelum kita tutup videonya. Saya mau ambil apa ya, waktu itu saya lupa sih. Oh iya, profile. Coba, harusnya saya edit, cuma sayang tidak bisa menggunakan nama baru, unitnya juga tidak bisa. Ya bisa dibilang memang cukup tidak kurangnya signifikan. Kita edit aja, kita buat baru. Coba kita kasih nama siapa namanya. Iya, seperti ini. Biasanya sih cukup. Tidak terlalu besar, tidak usah. Cukup besar ya, intinya santai-santai saja. Pin kiri. Kalau gameplay sih sebenarnya sama aja mekanismenya seperti gameplay FPS pada umumnya. Hanya saja kompleksitas dan keakuratan dalam melakukan hal itu memang lebih leluasa di Arma 3. Jadi bagi yang punya ya server atau roleplay server yang open world itu boleh kasih tahu ke saya kalau ada yang tahu. Kalau tidak ada yang tahu ya tidak apa-apa. Karena memang saya hanya bermain casual saja. Tuh ya, notably seperti main pakai cheat atau tidak pakai cheat gitu, tapi tergantung sih. Cuma emang kalau pakai cheat kelihatannya saya ini tidak ini ya snowflakes banget gitu. Kalau di luar negeri itu snowflakes lemah gitu, lemah, mudah rapuh, gampang dibohongin atau bagaimana, maksudnya terlalu bergantung pada sistem sehingga tidak mengekspansi fitur-fitur yang seharusnya bisa dipakai, tapi karena keterbatasan pemikiran atau bagaimana ya akhirnya dipakailah seperti itu.
itu. Apalagi ya, kalau di Arma sih banyak ya. Salah satu kenapa Arma 3 itu bagi saya favorit. Walaupun saya juga benci. Bencinya karena kadang di beberapa maps, misal buat skenario atau bukan buat skenario atau bermain lah, berat ya. Nggak tahu kenapa. Agak aneh aja, terlalu berat atau bagaimana ya. Nah, ini salah satu Dapir IMRT mau oli kepala banyak. Tapi kalau bisa dihitung, wah banyak gitu. Banyak banget sebenarnya, cuma ya tergantung pada diri kita sendiri, kita mau pilih yang mana. Itu bebas, tidak ada keterbatasan di sini. Keterbatasannya hanya di sistem. Dan iya, tentu saja kembali lagi di Arsenal, saya kadang kena masalah juga. Akhirnya kena masalah juga sih. Waduh, freeze. Ya paling itu aja sih yang bisa saya videokan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton dan sampai jumpa kembali.